Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ibu dalam pembelajaran IPS. Sebelumnya kita berdoa dahulu ya untuk membuka pelajaran pada pagi hari ini. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai sumber daya alam. Sebelumnya, agar membangkitkan semangat kita semua, kita nyanyi dulu yuk. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarungi luas samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarungi luas samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi. Ada yang tahu sumber daya alam itu apa? Sumber daya alam adalah segala yang dari alam yang memiliki manfaat untuk manusia. Sumber daya alam dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali setelah digunakan. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati berisikan oleh makhluk hidup, contohnya hewan dan tumbuhan. Mereka memiliki manfaat bagi manusia, contohnya hewan, diambil dagingnya untuk kebutuhan pangan manusia. Sumber daya alam non-hayati dapat punah loh, karena adanya perburuan liar dan penebangan pohon yang tidak sesuai dengan aturan. Jika hal ini diteruskan, lama-kelamaan sumber daya alam ini bisa punah. Yang kedua adalah sumber daya alam non-hayati yang berisikan oleh makhluk yang tak hidup namun dapat diperbarui. Contohnya, air, tanah, dan sinar matahari. Air sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia karena untuk minum, untuk mencuci baju, dan juga untuk keperluan mandi. Nah, kualitas sumber daya alam non-hayati juga bisa menurun loh, dikarenakan contohnya adanya pembuangan sampah sembarangan di sungai yang menyebabkan kualitas air yang menurun. Nah, yang selanjutnya adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang dapat habis dan memerlukan waktu lama untuk menghasilkan kembali. Sumber daya alam ini dibagi menjadi tiga jenis. Yang pertama adalah sumber daya alam energi, terdiri dari batu bara, minyak bumi, dan gas alam, berguna sebagai bahan bakar. Yang kedua adalah mineral logam, terdiri dari emas, tembaga, perak, dan sejenisnya, berfungsi sebagai perhiasan, yaitu emas. Selanjutnya adalah mineral non-logam, contohnya pasir dan batu-batuan yang berfungsi sebagai bahan bangunan. Untuk materi pada pagi hari ini telah selesai. Sekarang Ibu akan membentuk kelompok untuk berdiskusi. Kelompok pertama beranggotakan Alex, Albert, Siti, dan Lupi. Kelompok dua beranggotakan Ijah, Dio, Naomi, dan Putu. Untuk masing-masing kelompok, silakan diskusikan mengenai sumber daya alam yang ada di rumah sekitar. Dan sebutkan apakah sumber daya alam itu termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui atau tidak dapat diperbarui. Jangan lupa, sertakan juga manfaat dari sumber daya alam tersebut. Waktunya 15 menit ya. Untuk
tugas diskusi sudah selesai. Sekarang Ibu akan memberikan tugas individu. Pada tugas kali ini tidak boleh saling mencontek dan tidak boleh saling membantu ya. Sudah siap? Tolong ditulis di buku catatan. Soalnya adalah, sebutkan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam. Dari tugas diskusi dan tugas individu, sudah terlihat ya betapa kaya sumber daya alam yang Indonesia miliki. Mari kita jaga bersama sumber daya alam yang ada agar tetap lestari dan tidak punah. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini, semoga dapat bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.